Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami. Iya, selamat datang. Mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi. Bayangkan sebuah pagi di hari Minggu. Biasanya, bagi sebagian besar dari kita, pagi hari Minggu itu kan waktu yang sangat tenang ya. Betul, waktu untuk istirahat. Tepat. Mungkin Anda sedang bersiap untuk berolahraga, menikmati kopi, atau sekedar menikmati jalanan kota yang lebih lengang dari biasanya. Namun, bagaimana jadinya jika ketenangan di ujung pekan itu terkoyak dalam hitungan detik? Sangat drastis. Ya, bagaimana jika sebuah ruas jalan di kota Makassar tiba-tiba berubah menjadi lokasi tragedi mematikan yang berujung pada investigasi besar-besaran di tubuh kepolisian? Nah, di atas meja kita saat ini sudah ada tumpukan sumber yang sangat mendetail. Kita akan membedah laporan berita dan kutipan investigasi yang berpusat pada sebuah tajuk, Tragedi Todopuli, Penembakan Polisi terhadap Bertrand Eka Prasetyo. Laporan ini diliput secara komprehensif oleh tribuntimur.com. Betul sekali. Dan misi dari diskusi kita hari ini sangat jelas. Kita tidak berada di sini untuk bertindak sebagai hakim atau juri kan? Sama sekali bukan. Misi kita adalah membongkar fakta-fakta yang ada, menyusun ulang kronologinya sedetail mungkin, dan mengamati proses hukum yang sedang bergulir secara objektif. Tujuannya adalah membantu Anda memahami anatomi kejadian ini secara utuh, tanpa harus merasa kewalahan oleh berbagai opini yang mungkin beredar di luar sana. Pendekatan objektif tersebut memang sangat krusial. Dalam insiden yang melibatkan hilangnya nyawa, apalagi yang melibatkan aparat penegak hukum, sangat mudah bagi percakapan publik untuk tersapu oleh emosi. Tentu saja. Yang akan kita lakukan adalah melihat konteks strukturalnya. Bagaimana sebuah gangguan lalu lintas memicu respon petugas, bagaimana prosedur di lapangan dijalankan, dan mengapa pemahaman mengenai protokol kepolisian menjadi kunci untuk mengurai benang kusut dari insiden yang sangat fatal ini. Jadi mari kita tarik waktu mundur ke titik nol. Mari kita urai ini. Berdasarkan laporan, peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, 1 Maret 2026. Pagi hari? Ya, waktunya menunjuk pada pukul 7.00 WITA. Lokasi persisnya berada di Jalan Todopuli, wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan awal yang memicu seluruh rangkaian kejadian ini masuk ke meja Kapolsek Rapocini. Dan laporannya menyebutkan apa saat itu? Laporannya menyebutkan ada sekelompok anak muda yang berkumpul di badan jalan. Mereka dilaporkan sedang bermain senapan Omega dan melakukan aksi tembak-tembakan. Senapan mainan ya? Betul. Melihat detail ini, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa sekumpulan remaja yang sekedar bermain senapan mainan di pagi hari bisa memicu respon kepolisian yang begitu serius? Nah, laporan mengenai senapan Omega ini memang merujuk pada senapan mainan. Namun, kita tidak bisa melihat ini semata-mata sebagai aktivitas bermain anak-anak. Kenapa begitu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar atau konteks sosial di Makassar pada saat itu, ada sebuah fenomena yang sedang menjamur dan sangat meresahkan. Aksi tembak-tembakan itu. Betul. Fenomena ini dikenal oleh masyarakat dan pihak berwenang sebagai aksi tembak-tembak viral di Makassar. Ini bukan sekelompok anak yang bermain di pekarangan rumah yang tertutup. Mereka turun ke jalanan umum, ke badan jalan, dan aksi mereka secara langsung menginterupsi arus lalu lintas. Dan menciptakan kepanikan bagi warga yang melintas pastinya. Berarti ada semacam teror psikologis bagi pengguna jalan, terlepas dari apakah senjata itu asli atau mainan. Tepat sekali. Kepolisian melihatnya sebagai gangguan ketertiban umum tingkat tinggi. Fenomena aksi jalanan ini sudah menciptakan keresahan yang luar biasa. Sebagai bukti betapa seriusnya hal ini, Kapolres Sinjai bahkan sampai harus mengeluarkan peringatan keras dan spesifik terkait aksi-aksi serupa di wilayahnya. Jadi ini sudah jadi atensi pimpinan ya? Sangat jadi atensi. Jadi ketika telepon berdering di Polsek Rapocini pada pagi itu dari Jalan Todopuli, petugas tidak meresponsnya dengan anggapan, oh ini hanya anak-anak yang sedang bermain. Mereka melihatnya sebagai ancaman nyata. Ya, mereka merespons sebuah laporan yang memiliki preseden gangguan keamanan yang nyata di mata publik dan institusi. Konteks itu sangat mengubah cara kita melihat langkah selanjutnya dari pihak kepolisian. Dari laporan warga tersebut, seorang perwira polisi, yaitu Ibtu N, bergerak dari markas menuju lokasi kejadian, atau TKP. Membaca sumber-sumber ini, ada satu detail spesifik yang menonjol. Yang datang sendirian itu? Ya, ini rasanya perlu kita garis bawahi. Ibtu N mendatangi TKP tersebut mengendarai mobil, dan ia datang seorang diri.
Mengapa detail tentang petugas yang datang sendirian ini menjadi sangat krusial dalam sebuah analisis insiden lapangan? Detail bahwa ia datang seorang diri adalah salah satu titik paling kritis dalam seluruh kronologi ini. Dalam ilmu pengendalian massa atau penanganan gangguan keamanan jalanan, kehadiran personel tunggal mengubah seluruh kalkulasi taktis dan psikologis. Sangat berisiko ya? Sangat. Bayangkan Anda adalah petugas tersebut. Anda tiba sendirian di sebuah lokasi terbuka untuk menghadapi sekelompok pemuda yang sedang berbuat onar. Tingkat kerentanan petugas tersebut melonjak drastis. Karena tidak ada yang mengawasi sekelilingnya. Betul. Ia dituntut untuk melakukan observasi situasi, mengamankan area, dan memikirkan strategi pembubaran kelompok tanpa memiliki rekan untuk mengawasi titik buta atau sekedar memberikan perlindungan fisik atau backup. Ini adalah kondisi yang menciptakan tekanan mental yang luar biasa tajam dalam hitungan detik pertama kedatangannya. Dan tekanan itu sepertinya langsung diuji begitu ban mobilnya berhenti di Jalan Todopuli. Runtutan kejadian berdasarkan keterangan resmi dari Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menunjukkan waktu yang sangat kebetulan. Momen yang sangat pas. Pas sekali. Saat Ibtu N tiba di lokasi, pandangannya langsung tertuju pada korban, Bertrand Eka Prasetyo, remaja berusia 18 tahun tersebut. Laporan menyebutkan bahwa pada detik kedatangan Ibtu N, Bertrand sedang melakukan apa yang dikategorikan sebagai tindakan cukup keras kepada seorang pengendara motor yang kebetulan sedang melintas. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Apa interpretasi dari tindakan cukup keras ini dari kacamata petugas yang baru tiba? Frasa tindakan cukup keras yang disampaikan oleh Kombes Pol Arya Perdana mengindikasikan bahwa batas dari sekedar gangguan lalu lintas telah terlampaui. Aksi itu telah berubah menjadi konfrontasi fisik atau setidaknya intimidasi langsung terhadap warga sipil di ruang publik. Jadi bukan cuma main-main lagi. Bukan, dari kacamata Ibtu N yang datang sendirian, ia melihat ada ancaman langsung terhadap keselamatan warga. Ini memaksa petugas untuk mengambil keputusan sepersekian detik. Ia tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan pendekatan persuasif yang panjang. Atau menunggu balo bantuan datang. Tepat, karena ada korban potensial di depan matanya. Reaksi Ibtu N pun terekam sangat cepat. Menurut laporan investigasi, Ibtu N langsung turun dari mobilnya. Dan yang krusial, saat ia membuka pintu dan turun, ia sudah memegang pistolnya. Langsung bersiap. Ya, ia kemudian bergerak cepat untuk menangkap Bertrand. Di tengah proses itu, Ibtu N melepaskan tembakan peringatan ke udara. Keputusan untuk langsung menarik senjata dan menembak ke udara di tengah jalan umum pagi itu, apakah itu reaksi yang memang dirancang untuk memecah konsentrasi massa? Tindakan mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan peringatan adalah langkah eskalasi tertinggi dalam upaya mengendalikan situasi darurat secara instan. Untuk memberikan efek kejut. Benar, suara letusan senjata api memiliki efek kejut psikologis yang sangat masif. Tujuannya murni untuk memutus rantai tindakan keras yang sedang dilakukan oleh korban terhadap pengendara motor, sekaligus membubarkan kelompok massa di sekitarnya. Dan apakah itu berhasil? Secara taktis, efek kejut itu berhasil. Laporan mencatat bahwa anak-anak muda lain yang tergabung dalam kelompok tersebut langsung mengalami kepanikan dan berlarian kabur meninggalkan lokasi. Jadi massa berhasil dibubarkan, teman-temannya melarikan diri, menyisakan Ibtu Viune dan Bertrand. Tetapi di titik inilah dinamikanya berubah dari upaya pengamanan menjadi pergumulan yang fatal. Konfrontasi fisik langsung. Ya, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa Bertrand tidak menyerah saat coba diamankan. Laporan tersebut mendeskripsikan bahwa remaja 18 tahun ini berusaha melarikan diri dan merontak dengan kuat saat Ibtu N mencoba menahannya. Disinilah letak kerawanan tertinggi dari pergumulan fisik yang melibatkan senjata api. Ibtu N sedang berusaha mengunci pergerakan fisik seseorang yang menolak diamankan. Sementara tangannya masih memegang senjata. Betul, di tangannya masih tergenggam pistol yang sebelumnya digunakan untuk tembakan peringatan. Yang artinya senjata itu dalam kondisi aktif dan siap tembak. Saat Bertrand meronta dengan tenaga penuh, terjadi tarik-menarik atau pergerakan yang sangat tidak terprediksi. Dan di momen itulah kecelakaan terjadi. Dalam kekacauan kinetik tersebut, pistol yang dipegang Ibtu N meletus secara tidak sengaja. Laporan autopsi dan penyelidikan awal mencatat satu detail spesifik mengenai arah peluru tersebut. Tembakan yang tidak disengaja itu mengenai bagian tubuh belakang dari Bertrand. Bagian belakang ya? Ya. Apa yang bisa kita pahami dari fakta bahwa proyektil tersebut bersarang di bagian belakang tubuh korban, mengingat mereka sedang terlibat dalam pergumulan? Fakta bahwa tembakan mengenai bagian belakang tubuh
memberikan gambaran visual yang jelas mengenai posisi keduanya saat letusan terjadi. Ini menguatkan narasi bahwa korban sedang dalam posisi memutar badan. Mencoba lepas dari pegangan? Ya, mungkin dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman atau berusaha mengambil langkah untuk lari tepat pada milidetik ketika pelatuk itu tanpa sengaja tertarik akibat hentakan fisik. Sungguh sangat cepat kejadiannya. Ini adalah tragedi klasik dari sebuah pergumulan jarak dekat dengan senjata terbuka. Hanya butuh satu kontraksi otot yang salah, satu sentakan mendadak dari orang yang ditahan untuk membuat senjata meletus di luar kehendak sang pemegang senjata. Sebuah pergumulan sepersekian detik yang mengubah segalanya. Pemuda 18 tahun itu seketika tumbang dengan luka tembak parah. Setelah letusan senjata itu terjadi dan Bertrand jatuh, pertanyaannya adalah bagaimana respon Ibtu N? Ini bagian yang penting untuk dilihat. Seringkali kita mendengar cerita aparat yang panik dan meninggalkan lokasi atau mencoba menutupi jejak. Tapi sumber kita menceritakan langkah evakuasi yang langsung diambil oleh Ibtu N. Tindakan pasca penembakan ini adalah fase yang sangat menentukan dalam melihat niat dan tanggung jawab petugas di lapangan. Laporan dengan jelas menyebutkan bahwa Ibtu N tidak melarikan diri. Dia tidak kabur. Tidak. Ia tidak menghubungi rekan-rekannya untuk menyusun alibi. Sebaliknya, insting yang muncul adalah insting penyelamatan. Ia segera mengevakuasi Bertrand dan melarikannya ke rumah sakit Grestelina. Ini adalah tindakan awal yang krusial untuk mencoba menyelamatkan nyawa yang baru saja tanpa sengaja terancam oleh senjatanya sendiri. Sayangnya, upaya untuk berpacu dengan waktu itu menemui hambatan besar. Saat tiba di rumah sakit Grestelina, pihak medis di sana mengevaluasi kondisi luka tembak tersebut dan sampai pada kesimpulan yang berat. RS Grestelina ternyata tidak memiliki peralatan medis yang memadai untuk menangani trauma luka tembak separah itu. Harus dirujuk jadinya? Betul. Keputusan yang harus diambil adalah merujuk Bertrand ke fasilitas yang lebih mumpuni. Penundaan medis akibat keterbatasan fasilitas ini seringkali menjadi faktor fatal dalam kasus luka tembak. Dalam trauma medis semacam ini ada yang disebut dengan waktu emas, di mana setiap menit yang terbuang untuk proses rujukan menurunkan persentase kelangsungan hidup secara drastis. Kehilangan darah terlalu banyak. Tepat sekali, pemindahan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain berarti hilangnya waktu yang sangat berharga untuk menghentikan pendarahan internal. Dan waktu yang terbuang itu berdampak mutlak. Bertrand segera dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Namun, tragedi ini sudah tidak bisa dicegah. Setibanya di RS Bayangkara, tim medis menyatakan bahwa Bertrand Eka Prasetyo telah meninggal dunia. Sangat tragis. Rangkaian peristiwa dari laporan warga pukul 7 pagi hingga hilangnya nyawa seorang remaja ini bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Malam itu juga, tidak ada waktu yang dibuang. Jenazah Bertrand langsung diotopsi di RS Bayangkara. Pelaksanaan autopsi pada malam yang sama menunjukkan bahwa pihak kepolisian sadar betul mereka sedang menghadapi krisis institusional yang besar. Hasil autopsi ini bukan sekedar prosedur medis, tapi juga alat bukti. benar, melainkan alat bukti forensik utama yang akan menentukan arah dari seluruh investigasi ke depan. Arah peluru, jarak tembak, dan penyebab pasti kematian harus dikunci secara ilmiah secepat mungkin sebelum ada spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Mengikuti alur investigasi ini, langkah dari internal kepolisian terhadap anggotanya sendiri pada malam itu sangat patut disorot. Laporan menyebutkan bahwa olah TKP di Jalan Todopuli langsung digelar seketika. Dan yang turun ke lapangan bukan sekedar petugas patroli atau penyidik tingkat pertama. Petinggi langsung yang turun. Ya, olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Kabid Propam, dan Kasih Propam. Keterlibatan unit Propam atau profesi dan pengamanan di jam-jam pertama kejadian tentu memiliki bobot tersendiri. Yang menarik di sini adalah kehadiran jajaran elit seperti Kasat Reskrim bersama petinggi Propam secara bersamaan di lokasi kejadian pada malam itu adalah sebuah sinyal kuat. Propam adalah divisi internal yang bertugas menindak pelanggaran etika dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Menunjukkan keseriusan institusi. Sangat serius. Ketika Kabid Propam turun langsung ke lapangan, itu adalah pernyataan dari institusi bahwa mereka mengkategorikan insiden ini sebagai pelanggaran berat atau tindak pidana murni yang melibatkan perwira mereka. Bukan sekedar kecelakaan kerja biasa. Ini adalah bentuk isolasi awal agar tidak ada ruang untuk manipulasi bukti. Malam itu juga, langkah tegas langsung dieksekusi. Ibtu N diamankan secara penuh oleh pihak Propam
lengkap beserta senjata apinya yang menjadi barang bukti utama letusan fatal tersebut. Dari pihak kepolisian, mereka juga mengeluarkan kesimpulan sementara yang cukup transparan malam itu. Mereka mengakui peluru itu dari senjata IPTU-N ya? Betul sekali. Walaupun hasil autopsi resmi secara tertulis masih diproses, mereka tidak membantah fakta di lapangan. Mereka mengkonfirmasi secara terbuka bahwa korban meninggal dunia akibat tertembak senjata api organik milik anggotanya. Keputusan untuk secara transparan mengakui bahwa kematian disebabkan oleh peluru anggotanya sendiri sejak malam pertama kejadian adalah langkah mitigasi krisis yang sangat penting. Seringkali dalam insiden serupa, ada kecenderungan institusi untuk menahan informasi. Atau menggunakan bahasa yang ambigu? Ya, menggunakan narasi yang ambigu sampai situasi mereda. Namun, pengakuan awal ini mengunci komitmen kepolisian bahwa mereka tidak sedang mencoba menciptakan narasi alternatif. Kematian akibat tembakan diakui sebagai titik tolak dari proses hukum yang berjalan. Komitmen hukum itu kemudian bergulir dengan sangat cepat di hari-hari berikutnya. Kita melihat pembaruan status berdasarkan konferensi pers yang digelar pada hari Selasa 3 Maret dan penyataan lanjutan pada hari Rabu 4 Maret 2026. Hanya selang 2 atau 3 hari saja. Sangat cepat. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengumumkan sebuah keputusan krusial. IPTU-N secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini pun telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Penetapan status tersangka secepat itu mencerminkan bahwa tim penyidik Propam dan Reskrim telah memegang alat bukti permulaan yang lebih dari cukup. Transisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berarti polisi telah menyimpulkan bahwa ada tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini kelalaian ya? Kemungkinan besar kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Walaupun prosesnya cepat, ini menunjukkan bahwa mesin hukum internal mereka bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan untuk kasus ini. Meskipun status tersangka sudah diketok, sumber kita memberikan catatan bahwa pada saat konferensi pers tersebut, pasal spesifik yang akan disangkakan kepada IPTU-Nun belum dipaparkan secara mendetail kepada publik. Masih dirumuskan sepertinya. Namun, Kombes Pol Arya Perdana menggunakan momen itu untuk menyampaikan sebuah imbauan yang sangat kuat. Ia berjanji, mewakili institusinya, bahwa pihaknya sama sekali tidak akan menutupi perkara ini. Ia juga meminta masyarakat dan secara khusus memohon kepada keluarga almarhum Bertrand untuk mempercayakan penanganan penuh kasus ini kepada kepolisian. Pernyataan dari Kapolrestabes itu membawa beban pembuktian yang sangat berat. Tentu saja, minta dipercaya. Ketika seorang pimpinan kepolisian meminta keluarga korban untuk menaruh kepercayaan pada institusi yang sama dengan institusi yang baru saja menewaskan anggota keluarga mereka, ia sedang mempertaruhkan seluruh kredibilitas kesatuannya di mata publik. Janji yang harus ditepati. Janji transparansi ini berarti masyarakat dan media akan mengawal setiap tahapan penyidikan. Dari penetapan pasal nantinya, proses rekonstruksi, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, semuanya harus bisa diakses dan dievaluasi kewajarannya oleh publik. Tidak ada ruang untuk prosedur yang berjalan di ruang gelap. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita menarik mundur lensa kita dari detail-detail investigasi ini, kita bisa melihat gambaran utuhnya. Rentetan kejadian yang mematikan. Betul. Sebuah laporan di Minggu pagi tentang gangguan lalu lintas dari anak-anak yang bermain senapan mainan memicu kedatangan seorang petugas. Dalam hitungan detik, konfrontasi fisik terjadi, sebuah senjata api dicabut untuk peringatan, pergumulan meletus, dan pelatuk tertarik tanpa sengaja. Dan akibatnya sangat fatal. Perwira polisi harus menghadapi ancaman pidana dan hancurnya karir. Sebuah eskalasi yang sangat cepat dan menghancurkan banyak pihak. Untuk Anda yang mendengarkan diskusi kita kali ini, penting untuk merefleksikan mengapa membedah anatomi dari kasus semacam ini memiliki nilai yang sangat krusial. Insiden di Jalan Todopuli ini membuka mata kita tentang realitas di lapangan. Realitas yang seringkali abu-abu. Kasus ini menggarisbawahi betapa tipis dan rapuhnya keseimbangan antara menegakkan ketertiban umum dan menjaga keselamatan nyawa. Ia juga menjadi ujian nyata bagi sistem peradilan internal sebuah institusi raksasa. Mengadili anggotanya sendiri. Ya, ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi penyebab hilangnya nyawa, bagaimana mekanisme hukum internal merespons, menindak, dan memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat? Ini adalah pelajaran tentang akuntabilitas institusi penegak hukum yang diuji secara real-time. Eksplorasi kita terhadap sumber-sumber ini memberikan kita fakta kronologis dan pemahaman prosedural. Namun,
Di balik tumpukan berita dan laporan resmi kepolisian ini, selalu ada ruang untuk pemikiran yang lebih fundamental. Ada pertanyaan-pertanyaan yang melampaui sekedar siapa melakukan apa pada jam berapa. Ini memunculkan pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama. Mari kita kembali ke awal mula kejadian ini. Seorang petugas menerima laporan tentang sekelompok pemuda yang meresahkan di ruang publik dan ia diutus ke lokasi tersebut sama sekali seorang diri. Tanpa ada rekan yang mendampingi, Benar, pertanyaan besarnya adalah seberapa besar absennya prosedur backup atau bala bantuan ini berkontribusi pada keharusan petugas tersebut untuk langsung mencabut senjata api di detik-detik awal konfrontasi. sebuah insting bertahan hidup karena keterasingan di tengah masa. Tepat sekali, jika petugas tersebut datang bersama regu atau setidaknya satu rekan lain, apakah pergumulan fisik itu bisa dihindari? Sangat mungkin berbeda hasilnya. Apakah tragedi yang merenggut nyawa pemuda 18 tahun ini semata-mata adalah sebuah kecelakaan murni akibat kelalaian personal di lapangan, ataukah benih dari tragedi ini sebenarnya sudah ditabur jauh sebelum mobil patroli itu tiba di Jalan Todok Puli? Dari protokolnya sendiri, Yaitu ketika protokol penugasan di kantor polisi mengizinkan satu orang petugas masuk ke dalam situasi kerumunan yang tidak terprediksi dan berisiko tinggi. Jika sistemnya menempatkan petugas dalam kondisi yang secara taktis tidak menguntungkan, siapa yang sebenarnya gagal lebih dulu? Individunya atau sistemnya? sebuah pertanyaan struktural yang sangat tajam yang memaksa kita untuk melihat melampaui kesalahan individu dan menilik ulang bagaimana protokol keamanan dirancang dan dieksekusi. Fakta-fakta telah kita gelar di atas meja, kronologinya telah kita urai lapis demi lapis, dan kini pertanyaan besarnya ada di tangan Anda untuk dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk mendalami informasi ini secara kritis bersama kami hari ini. Tetaplah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu pertanyakan narasi yang ada, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi, di mana ada laporan dari salah satu kapolsek kami, yaitu Kapolsek Rokocini, di HT, yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan omega. Dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan, ya, lalu mendorong orang jalan, juga melukai orang yang jalan di situ. Sehingga menendang ya. Jadi tindakan-tindakan ini sangat meresahkan warga masyarakat. Nah, setelah itu salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan seorang anak muda ya atas nama Betran, pada itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu itu turun dari mobil langsung melakukan penangkapan ya, megang apa namanya pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu Betran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang ada di lapangan, ya. Dibawa ke rumah sakit Krestelina, pada waktu itu dilakukan tindakan awal, namun karena memang ya tidak cukup alat yang digunakan sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan ketika sudah di rumah sakit Bayangkara, ini apa namanya ternyata Betran almarhum sudah meninggal dunia. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah pada waktu itu langsung melakukan pengamanan ya terhadap Ibtu N, ya, langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu juga dan mengamankan senjatanya. Langsung juga Kasat Reskrim, juga Kabid Propam, Kasih Propam itu melakukan olah TKP di tempat. Dan untuk jenazah sendiri sementara waktu itu menunggu otopsi ya, karena waktu itu sedang ada otopsi salah satu korban juga. Itu menunggu otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai pada saat itu juga. Nah, ketika sudah sampai dengan otopsi, tentu nanti hasil otopsi akan disampaikan oleh dokter karena kami tidak berwenang ya, bukan ahlinya. Tapi yang kami ketahui adalah bahwa korban memang meninggal karena letusan senjata yang tidak
terprediksi oleh IPDN ke tubuh korban, gitu ya, sehingga mengeluarkan darah yang cukup masif. Ini darahnya cukup banyak sehingga itulah yang mengakibatkan meninggal dunia. Tapi secara teknis itu nanti akan disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.